Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesetiaan Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus setia memelihara dan menopang hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau juga terus memberikan kami kesempatan untuk semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Ketika saat ini kami menyiapkan waktu kami dan hati kami untuk sekali lagi belajar firman-Mu, Tuhan tolong berikanlah kami hikmat dan pengertian, tetapi juga kesanggupan untuk menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-23 saja. Silakan Bapak Ibu boleh membaca dua ayat yang lain atau keseluruhan perikop ini. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan kita menangis di hadapan Allah beberapa waktu belakangan ini? Apakah kita menangis berduka karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi? Atau mungkin kita mencoba menabung, tetapi ternyata semua tabungan kita itu habis karena tagihan medis yang tidak terduga? Atau mungkin kita harus membantu keluarga? Atau mungkin kita sendiri yang sedang sakit? Atau kita sudah berdoa dan berdoa bertahun-tahun untuk berbagai pergumulan kita, tetapi sampai sekarang kita belum melihat jawaban dari Tuhan. Melalui Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, kita akan melihat tentang respons Allah terhadap penderitaan umatnya. Bapak Ibu Saudara, meskipun Keluaran ditulis sekitar 3.500 tahun yang lalu, namun ayat-ayat ini tetap relevan bagi hidup kita sampai hari ini. Sama seperti tangisan orang-orang Israel di Mesir, maka biarlah firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa apapun tangisan dan doa kita di hadapan Allah, percayalah bahwa Dia mendengar dan memperhatikan kita. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat bahwa bangsa Israel telah berada di Mesir hampir 400 tahun. Selama itulah orang Israel diperbudak oleh Firaun yang membenci mereka dan mencoba untuk memusnahkan mereka sebagai bangsa. Di dalam penderitaan yang berkepanjangan itulah bangsa Israel berseru kepada Allah dari generasi ke generasi. Tetapi yang menjadi pertanyaan mereka adalah, apakah Allah ada di sana? Apakah Dia sadar akan apa yang dialami oleh umatnya? Apakah Allah itu peduli? Apakah Allah ingat dengan perjanjiannya? Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama yang kita tanyakan kepada Allah di saat-saat kita mengalami kesulitan. Kalau kita memperhatikan di ayat 23, kata berseru-seru di ayat ini berasal dari kata Ibrani za'ak, yang berarti bergumul atau mengadu untuk mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik dari kata ini, yaitu bahwa bangsa Israel tidak diselamatkan dari masalah, tetapi mereka diselamatkan dari kecemasan. Mengapa ayat ini berarti diselamatkan dari kecemasan? Jawabannya Bapak Ibu Saudara adalah karena seringkali dalam kehidupan kita, Allah sebenarnya sudah menolong dan bekerja, tetapi kita tidak dapat melihatnya, sebab kita begitu dibutakan oleh kecemasan dan kekhawatiran kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperintahkan untuk berseru-seru atau di dalam kata lain berdoa kepada Allah, maka hal ini sebenarnya menyatakan dua hal bagi kita. Yaitu yang pertama, bahwa doa itu mengingatkan kita akan kebutuhan dan kebergantungan kita kepada Allah. Dan hal yang kedua, doa juga adalah menyelaraskan hati kita dengan hati Allah. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak berdoa dengan keegoisan, tetapi hati kita diselaraskan dengan hati Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membawa semua kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kita kepada Allah. Percayalah Allah memperhatikan kesesakan kita. Bukti nyata dari kebenaran ini Bapak Ibu sudah dinyatakan ketika Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari kesesakan, penderitaan, dan perbudakan dosa yang begitu membelenggu kita. Bapak Ibu Saudara, Allah memperhatikan kesesakan kita, maka teruslah berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami
bahwa Engkau adalah Allah yang begitu memperhatikan kesesakan, penderitaan yang kami alami. Tuhan, tolong untuk kami terus belajar, percaya kepada Tuhan, dan bertekun di dalam doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.